Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Lutfiananda Ananta dengan NIM 123100046 dari kelas 4B Program Studi PGMI di IAIN Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membedah sebuah buku yang sangat relevan dengan dunia pendidikan saat ini. Nah, judul bukunya ini adalah Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam Konteks Pembelajaran Abad ke-21. Pemikiran dalam Pengembangan dan Penerapan Deep Learning. Nah, buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Mubiar Agustin MPD dan Yoga Adipratama SPD MPD. Nah, jadi buku ini membahas tentang pentingnya memperkuat dua keterampilan utama dalam pendidikan pada abad ke-21, yaitu kolaborasi dan komunikasi. Tujuannya adalah agar pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah, tetapi menjadi lebih efektif, lebih aktif, interaktif, dan bermakna bagi peserta didik. Nah, di sini penulis juga menjelaskan bagaimana pembelajaran itu harus dirancang supaya siswa tidak hanya sekedar menghafal, tapi mampu berpikir kritis dan menerapkan pengetahuannya secara mendalam atau yang dikenal dengan istilah deep learning tadi. Nah, lalu pada bagian penguatan kolaborasi itu, penulis di sini juga menjelaskan bahwa kolaborasi bukan hanya soal kerja kelompok biasa, tapi melibatkan kerjasama yang terarah, saling percaya, dan saling melengkapi. Nah, kolaborasi dalam pembelajaran mendorong peserta didik untuk saling belajar satu sama lain dan menyelesaikan tugas bersama dengan tanggung jawab yang seimbang. Jadi di sini guru itu berperan penting sebagai fasilitator yang mengarahkan kolaborasi ini supaya berjalan lebih efektif. Nah, lalu pada penguatan komunikasi, nah di sini komunikasi yang dimaksud itu dalam buku ini yaitu mencakup kemampuan menyampaikan ide, pendapat, dan informasi secara jelas baik secara lisan maupun tertulis. Nah, penulis di sini menekankan bahwa peserta didik perlu dibiasakan untuk berdiskusi, presentasi, memberi masukan, dan merespon pendapat orang lain dengan baik. Nah, semua ini bertujuan untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan menyampaikan gagasan secara logis dan terstruktur. Lalu pada penerapan deep learning di sini bukan istilah teknologi kecerdasan buatan ya, tetapi lebih kepada pendekatan pembelajaran yang membuat siswa itu benar-benar memahami materi, bukan hanya tahu apa, tapi dia tuh juga tahu mengapa dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, pembelajaran yang mendalam ini atau deep learning ini bisa dicapai dengan metode seperti diskusi mendalam, pemecahan masalah, refleksi diri, hingga proyek kolaboratif yang nyata. Nah, lalu pada implementasi dan strateginya, penulis buku ini memberikan berbagai contoh strategi yang bisa diterapkan oleh guru. Nah, seperti pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut PJBL, diskusi kelompok kecil, presentasi kolaboratif, penilaian berbasis refleksi, dan komunikasi dua arah yang aktif antara guru dan peserta didik. Nah, jadi di sini guru dituntut untuk tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga membangun suasana belajar yang nyaman dan mendorong eksplorasi. Nah, lalu menurut saya pribadi, buku ini sangat bermanfaat karena membahas dua aspek penting yang kadang terlupakan dalam pendidikan. Nah, yaitu kemampuan kolaboratif dan komunikasi. Nah, buku ini juga sangat cocok untuk mahasiswa keguruan, guru, dan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas ataupun yang menyukai dengan dunia pendidikan. Nah, bahasan pun cukup mudah dipahami dengan contoh-contoh konkret yang bisa langsung diterapkan pada pembelajaran di kelas.
Nah, demikianlah bedah buku yang saya sampaikan tadi. Semoga ringkasan ini bisa memberikan gambaran umum dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan pembelajaran mendalam di era abad ke-21 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibaca.